mengisi materi hari ini berkaitan dengan soal-soal uji kompetensi keperawatan komunitas keluarga dan gerontik. Mohon maaf rekan-rekan sekalian ya, kayaknya ada masalah teknis di laptop saya sehingga pengaturan pengaturan videonya tidak bisa muncul. Jadi saya mohon maaf sekali lagi atas kendala teknis ini. Jadi saya akan mulai untuk soal komunitas keluarga dan gerontik ini, di mana saya menyediakan beberapa soal yang menjadi latihan untuk rekan-rekan sekalian, di mana rekan-rekan sekalian, teman sejawat, di aturannya adalah saya akan menampilkan soal dari soal komunitas keluarga dan gerontik, kemudian kita bersama-sama mencoba mengerjakannya sama dengan waktu yang disediakan pada saat kita ukom, yakni kurang lebih 1 menit, dan jawabannya diinput ke dalam kolom chat sehingga saya bisa melihat jawaban dari rekan-rekan sekalian. Mungkin saya mulai share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Terlihat, Pak. Oh ya, baik. Terima kasih. Baik, hari ini kita akan bersama-sama mengerjakan soal dari komunitas keluarga dan gerontik. Oke, kita mulai dengan soal yang pertama berkaitan dengan soal keluarga. Silakan dikerjakan. Oke, silahkan dimasukkan jawaban masing-masing ke kolom chat. Oke, semuanya sudah masuk, beberapa dimasukkan ya. Dominan menjawab A, semuanya menjawab A. Baik, kita bahas soalnya dulu. Sama dengan tips dari soal-soal dari departemen lain, biasanya sebelum kita menjawab soalnya, kita ke pertanyaan terlebih dahulu, di mana ini akan memfokuskan atau mengarahkan kita yang mana sih data-data yang perlu kita lihat di soal itu sendiri. Nah, kita di soalnya di sini menanyakan apakah masalah keperawatan yang tepat pada kasus di atas. Nah, sedangkan di opsi ini adalah opsi untuk dari 5 tugas kesehatan keluarga, mulai dari mengenal, memutuskan perawatan, melakukan perawatan, modifikasi lingkungan, serta bagaimana keluarga
memanfaatkan fasilitas kesehatan itu sendiri. Oke. Sekarang kita lihat di soalnya. Seorang perawat melakukan kunjungan pada keluarga dengan anak umur 6 tahun yang menderita diare. Saat dilakukan pengkajian, didapatkan data bahwa anak mengalami tanda-tanda dehidrasi. Ibu mengatakan akan membawa anaknya berobat di dukun setempat dibandingkan ke puskesmas. Padahal fasilitas kesehatan tidak jauh di rumah. Oke, melihat soal ini kita bisa melihat ini ya kata kuncinya. Nah, kata kuncinya itu akan membawa anaknya ke dukun dan padahal fasilitas kesehatan tidak jauh dari rumah. Jadi ini adalah kunci dari soalnya sehingga benar jawaban teman-teman ya ini adalah ketidakmampuan keluarga dalam menggunakan fasilitas kesehatan. Jawabannya adalah A. Bagaimana dengan modifikasi lingkungan? Modifikasi lingkungan biasanya eh, arah kunci atau soalnya itu mengarah pada masalah-masalah lingkungan yang ada di rumah. Contohnya ventilasi tidak mencukupi atau banyak sampah di sekitaran rumahnya, entah ada juga lingkungan psikologisnya, keluarga tidak nyaman tinggal di rumah, kemudian lingkungan sosial dia tidak diterima oleh masyarakat dan sebagainya. Kalau untuk memutuskan perawatan ini berkaitan dengan apakah keluarga sudah mampu memutuskan untuk mengikuti saran atau hal-hal yang ke arah untuk perbaikan status kesehatannya. Sedangkan kalau ketidakmampuan keluarga dalam melakukan perawatan ini berkaitan dengan ketidakmampuan dalam hal keluarga untuk memberikan intervensi atau penanganan sederhana berkaitan dengan penyakitnya. Kalau yang opsi E biasanya dalam kasusnya itu ada statement yang menyatakan bahwa keluarga tidak memahami penyakitnya, prosedur penanganan, atau hal-hal lain yang berkaitan dengan masalah penyakitnya itu sendiri. Oke, semuanya benar ya. Kita lanjut soal nomor kedua. Silahkan dikerjakan. Oke, sudah banyak yang menjawab. Kita lihat jawabannya ada yang A, ada yang C, ya A dan C ya. Jawabannya baik.
Kita akan bahas dulu. Pertama, sama dengan yang tadi, kita ke arah soalnya dulu. Apakah masalah keperawatan yang tepat pada kasus di atas? Jadi kita lihat seorang perawat melakukan kunjungan rumah pada keluarga dengan salah satu anggota keluarga mengalami demam dan sendi terasa nyeluh. Keluarga hanya merawatnya di rumah karena menganggap hanya demam biasa dan enggan ke pusat pelayanan kesehatan setempat. Oke, di sini kita ke kata kuncinya. Ya, kata kuncinya keluarga hanya merawat di rumah karena menganggap hanya hanya demam biasa. Jadi anggapan berkaitan dengan demamnya demam biasa dan enggan ke pusat pelayanan kesehatan. Pasti akan kebingungan teman-teman sekaliannya terlihat dari pilihan jawaban teman-teman rekan-rekan sekalian di mana ada yang C dan ada yang A. Oke, yang C itu adalah ketidakmampuan untuk memutuskan perawatan. Oke, terus yang A ini adalah tidak kemampuan keluarga dalam melakukan akan fasilitas kesehatan. Sayangnya dari dua jawaban ini semuanya salah ya, baik A maupun C. Nah, yang mana sih kalau di soal itu ada semuanya ada nih. Di sini kan kita lihat keluarga hanya merawat di rumah. Artinya dia bisa ke arah memutuskan perawatan, tidak mampuan memutuskan perawatan dan tidak mampuan melakukan perawatan ya, menganggap hanya demam biasa. Ini bisa ke arah ketidakmampuan mengenal masalah kesehatan, enggan membawa ke pusat pelayanan kesehatan. Ini bisa ke opsi A. Sehingga ini soalnya agak tricky jika kita tidak memahami aturan dari 5 tugas kesehatan keluarga itu sendiri. Nah, tips dari saya, jika teman-teman sekalian mendapatkan soal yang kurang lebih seperti ini, pilihlah 5 tugas kesehatan keluarga yang paling pertama dan paling mendasar untuk dimiliki atau keluarga mampu melakukan itu, ya. Di mana urutannya, yakni pertama, keluarga harus mampu dulu mengenal masalah kesehatannya. Terus, baru kedua, keluarga memutuskan perawatan. Ketiga, stepnya yakni keluarga melakukan perawatan kesehatan. Keempat, itu bagaimana keluarga memodifikasi lingkungan. Yang baru kelima adalah ketidakmampuan keluarga dalam menggunakan fasilitas kesehatan. Nah, yang di sini karena ada tiga clue atau kata kunci ketidakmampuan keluarga, sehingga kita pilih urutan pertama dari 5 tugas kesehatan keluarga. Oleh karena itu, yang paling benar adalah E, ketidakmampuan keluarga dalam mengenal masalah kesehatannya. Seperti itu, teman-teman ya. Tips jika mendapatkan kasus kurang lebih soalnya seperti ini. Lanjut, kita ke slide selanjutnya. Sorry. Oke.
Oke, silahkan diinput. Mohon keaktifan teman-teman yang lain ya. Saya lihat baru 5 orang nih yang mengirimkan. Oke, kita bahas. Kita lihat dulu jawaban dari rekan-rekan sekalian. Ini semuanya menjawab C ya. Kita lihat. Oke. Nah, kabar baiknya teman-teman semuanya benar ya. Kayaknya sudah memahami eh, tahapan keluarga nih. Jadi jawabannya adalah C dan benar sekali. Oke, sekarang kita akan bahas ya. Apakah tahapan keluarga pada kasus tersebut? Jadi kita akan membahas tentang bagaimana tahapan keluarga yang dikelompokkan di Indonesia itu sendiri. Saya akan jelaskan satu-satu bahwa kalau untuk keluarga prasejahtera itu dia tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar secara minimal ya, baik kebutuhan secara kebutuhan pengajaran agama, pangan, papan, sandan, dan kesehatan. Jika keluarga sejahtera tahap 1 itu ke arah keluarga dapat memenuhi kebutuhan dasar secara minimal, tapi tidak bisa memenuhi kebutuhan sosial psikologis. Contoh kebutuhan pendidikan, KB, interaksi, dan sebagainya. Nah, kalau keluarga sejahtera tahap 2, ini keluarga dapat memenuhi kebutuhan dasar secara minimal dan dapat memenuhi kebutuhan sosial sosiologisnya, sosial psikologisnya, tapi tidak dapat memenuhi kebutuhan pengembangan, contoh seperti menabung dan memperoleh informasi. Tahap sejahtera tahap 3 itu sudah kebutuhan dasar yang terpenuhi, sosial psikologis terpenuhi, pengembangan sudah terpenuhi, tapi belum mampu memberikan kontribusi secara maksimal kepada masyarakat secara teratur, baik material maupun keuangan. Yang keluarga sejahtera tahap terakhir 3+ tadi kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi, kemudian sosio psikologisnya terpenuhi, kemudian pengembangan sudah terpenuhi, dan dapat berperan aktif di masyarakat itu sendiri. Sehingga kita lihat dari kasusnya, ini kata kunci dengan penghasilan yang saat ini dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, serta dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya dan belum dapat menabung. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah keluarga sejahtera tahap 2. Mantap, rekan-rekan sekalian. Sekarang kita ke soal aspek budaya di komunitas.
Baik, kayaknya sudah banyak yang jawab ya. Kita lihat dulu. Jawabannya adalah semuanya B. Ya, baik, mantap. Sekarang kita ke soalnya terlebih dahulu. Apa strategi asuhan keperawatan budaya yang tepat untuk mengatasi masalah klien? Nah, kita ke soalnya dulu ya. Seorang ibu berumur 20 tahun sedang hamil 24 minggu, di mana klien tampak kurus dan lemah. Saat melakukan pengkajian, mengatakan tidak makan ikan karena anjuran orang tua dan masyarakat setempat yang melarang ibu hamil makan makanan yang berbau amis. Nah, kita ketahui ini adalah hal yang tidak seharusnya ya, karena ibu hamil perlu asupan eh, protein yang protein hewani tentu saja untuk memenuhi nutrisi dari ibu hamil itu sendiri. Sehingga berdasarkan teori dari Leininger ya, yang berkaitan dengan pendekatan budaya dalam asuhan keperawatan, tindakan kita hanya ada tiga: mempertahankan, menegosiasi, atau merombak atau menolak budaya yang ada dan merubah. Teman-teman semua memilih mempertahankan budaya, B ya, sorry. Melakukan negosiasi untuk mengganti sumber protein lain. Nah, jawabannya betul sekali. Sehingga kita harus menegosiasikan apa yang sudah ada di masyarakat ini. Misalkan makan kan dilarang nih makan ikan ya. Jadi kita bisa menegosiasikan budaya yang ada ini dengan mencari alternatif sumber protein yang lain. Sumber protein lain kan ada yang sumber protein dari nabati berupa contoh mungkin tempe dan sebagainya. Oke, mantap. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Kita lihat dulu jawaban teman-teman sekalian. Jawabannya sebenarnya A ya. Baik. Jawabannya adalah A. Baik, kita ke soalnya. Manakah pernyataan di bawah ini yang menunjukkan ketidaktahuan?
Kita lihat soalnya, badan soalnya ya. Perawat komunitas sedang melakukan penyuluhan kesehatan remaja di sebuah sekolah menengah atas. Tema yang diberikan adalah berkaitan dengan penularan HIV/AIDS. Sebelum penyuluhan, perawat melakukan screening terlebih dahulu berkaitan dengan pengetahuan dari siswa itu sendiri. Kira-kira apa ya jawabannya? Oke, benar. Jawaban teman-teman semuanya benar. Jawabannya adalah A, yakni saya tidak akan mendonorkan darah karena saya tidak ingin tertular AIDS. Dari semua opsi ini, hanya jawaban opsi A yang mengarah ke ketidaktahuan. Betul sekali teman-teman sekalian. Sekarang ke soal selanjutnya. Oke, sekarang kita lihat jawaban dari teman-teman sekalian ya. Jawabannya semuanya ada yang E, ada yang jawab C. Baik, kita lihat ke soalnya dulu. Apa yang perawat lakukan terhadap keadaan tersebut? Jadi kita ke arah tindakan ya. Seorang laki-laki umur 63 tahun mendapatkan kunjungan rumah oleh perawat. Pasien memiliki riwayat Alzheimer, di mana selama kunjungan perawat menemukan luka memar pada lengan atas dan lebih pendiam dari biasanya. Klien tidak melakukan komunikasi yang efektif mengenai penyakitnya. Perawat mencurigai klien mendapatkan perilaku kekerasan. Nah, karena eh, ini berkaitan dengan kasus yang agak sensitif ya, kita tentu saja eh, curiga nih kemungkinan ada ke arah perilaku kekerasan, apalagi pasiennya adalah lansia yang mengalami Alzheimer, sehingga yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kita harus mengumpulkan bukti yang cukup dulu agar tidak menimbulkan masalah kepada kita sebagai perawat, di mana kita dianggap menuduh keluarga. Sehingga peranan kita sebagai perawat ini adalah ke arah peranan advokasi, yaitu membela hak-hak dari pasien itu sendiri. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah jawaban E, yakni melakukan pengawasan mengenai kecurigaannya dengan bekerja sama dengan tokoh masyarakat. Ini jawaban atau opsi yang paling tepat untuk kita sebagai perawat dalam hal ini menjalankan peran advokasi terhadap pasien itu sendiri. Oke, mantap jawabannya semua dominan benar. Sekarang kita ke soal selanjutnya.
Oke, teman-teman sudah banyak yang menulis jawabannya. Saya lihat terlebih dahulu. Jawabannya adalah semuanya menjawab D. Baik, kita lihat apa yang seharusnya dilakukan oleh perawat terhadap imunisasi bayi ini. Baik teman-teman sekalian, di mana kita lihat di soal ini ada bayi ya, berusia 3 bulan ke puskesmas dan akan melakukan imunisasi. Ternyata bayinya demam. Nah, tentu saja jawaban yang paling tepat tentu saja imunisasi tidak diboleh diberikan pada saat anak masih mengalami demam, sehingga betul sekali jawabannya D, imunisasi ditunda hingga bayinya jadi sehat. Ini jawaban soalnya agak gampang ya. Soalnya oke, ini sudah. Ini udah kayaknya kita ke arah komentar saja nih. Ya, soal selanjutnya. Oke, teman-teman sekalian sudah banyak yang menjawab. Ada 13 orang. Kita lihat terlebih dahulu. Ada yang menjawab E. Ya, semuanya menjawabnya E. Baik, seorang perawat, kita ke arah apa sasaran primer dari penyuluhan tersebut. Jadi, seorang perawat akan melakukan penyuluhan mengenai manfaat ASI eksklusif dalam rangka meningkatkan cakupan ASI eksklusif di wilayah kerja sebuah puskesmas. Oke, sasaran primer ya. Jadi, sebelum saya jawab, saya akan menjelaskan dulu ada berapa eh, jenis sasaran untuk penyuluhan itu sendiri. Ada sasaran primer, sekunder, dan tersier. Jadi kalau sasaran primer itu fokusnya ke kelompok atau individu yang akan diubah perilakunya. Contoh, untuk kita akan melakukan penyuluhan ke pasien DM atau klien DM, kelompok ibu menyusui atau individu dengan ibu hamil, dan sebagainya. Kalau sasaran sekunder itu biasanya kita ke arah keluarga atau kita ingin atau butuh bantuan dari tokoh masyarakat untuk menjadi jembatan atau fasilitator untuk mengubah perilaku kesehatan pada sasaran primer itu sendiri. Kalau sasaran tersier itu lebih tinggi lagi. Kalau yang tadi ke tokoh masyarakat, tersier itu adalah sasaran yang ke arah pemangku kebijakan. Misalnya eh, paling rendah tingkatan lurah, camat, bupati, sehingga sampai ke atasnya. Sehingga jawaban yang paling tepat untuk sasaran primer ini tentu saja benar ya, ibu hamil dan menyusui. Sekarang kita lanjut soal selanjutnya.
Oke, silahkan diinput teman-teman jawabannya. Oke, sudah ada 7 orang yang menjawab. Ya, ada yang jawab C, E, C dan E. Baik, C dan E. Ya. Jadi opsinya adalah C, observasi partisipatif, dan E, observasi tersembunyi. Baik, kita lihat di sini metode pengumpulan data yang ditanyakan. Seorang perawat peneliti sedang melakukan penelitian tentang perilaku remaja merokok di komunitas. Penelitian tersebut untuk mengikuti remaja dalam melakukan aktivitas hariannya termasuk saat kumpul-kumpul bersama dengan teman sebayanya merokok di sela-sela waktu sekolah atau kegiatan sosial. Semua yang terjadi pada remaja tersebut dicatat dalam sebuah catatan milik perawat yang mengikuti siswa tersebut. Baik, saya akan jelaskan satu-satu ya perbedaan uh, dari jenis-jenis metode pengumpulan. Ada yang namanya survei. Tentu saja metode survei ini adalah pengumpulan data dengan membagikan kuesioner atau daftar pertanyaan. Studi kasus ini berkaitan dengan studi mendalam terhadap suatu kasus atau fenomena masalah. Kemudian yang ketiga ada observasi partisipatif, di mana ini fokus mengumpulkan data yang mana observernya atau pengumpul datanya itu terlibat langsung dengan kelompok yang diamati. Ada yang wawancara mendalam. Wawancara mendalam ini tentu saja dengan metode melakukan menanyakan secara detail, secara mendalam dalam dalam bentuk wawancara. Observasi tersembunyi itu adalah observasi dengan melakukan pengamatan dari jauh, sehingga jawaban yang paling tepat teman-teman sekalian ini adalah karena eh, nanti perawatnya akan kumpul bersama-sama ya dengan teman sebayanya, berteman dengan remajanya, sehingga yang paling tepat adalah observasi partisipatif, yakni jawabannya C. Oke, kita lanjut soal selanjutnya, soal keperawatan komunitas lagi. Oke, sudah ada yang memasukkan jawabannya ya. Kita ke jawabannya. Ini jawabannya semuanya
A. Baik, kita akan membahas soalnya. Di mana di sini adalah yang ditanyakan tindakan pencegahan pada level berapakah screening ya, jadi yang ditanyakan langsung screening pada yang dilakukan oleh perawat sendiri. Dari di sini kita lihat data jumlah penderita HIV/AIDS meningkat 2 kali lipat dalam setahun terakhir di wilayah kerja puskesmas. Hal ini membuat petugas puskesmas itu sendiri akan melakukan screening serologis gratis pada kelompok beresiko seperti wanita pekerja seks dan mereka yang bertato. Nah, saya akan jelaskan terlebih dahulu apa sih 3 level pencegahan itu sendiri. Jadi 3 level pencegahan itu ada 3 ya, yakni pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Karena hanya ada 3, sehingga kita akan mengeliminasi jawaban di luar 3 ini. Otomatis jawaban C atau kuratif dan E rehabilitatif tidak masuk ke dalam pilihan kita. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan satu-satu. Intinya, kalau pencegahan primer itu adalah pencegahan suatu penyakit maupun cedera sebelum proses penyakitnya dimulai. Biasanya itu ke arah pendidikan kesehatan dan promosi kesehatan. Pencegahan sekunder itu biasa ke arah untuk mendiagnosis secara dini serta apa saya sih yang pengobatan yang kita bisa gunakan, pengobatan yang tepat untuk mengatasi masalah. Contohnya biasanya kegiatan-kegiatan yang ke arah screening atau pengobatan, pemberian misalkan obat cacing atau eh, hal-hal lain untuk mencegah penyakitnya itu meluas. Sedangkan pencegahan tersier untuk pencegahan terhadap kecacatan dan arah rehabilitasi. Biasanya yang kita lakukan ini adalah ke arah rehabilitatif. Contoh, kan kita akan melakukan untuk mencegah ke arah amputasi pada DM, pasien DM, kita melakukan perawatan luka dan lain-lain sebagainya. Nah, sehingga jawaban yang paling tepat karena yang ditanyakan adalah tindakan screening ini, jawaban yang paling tepat adalah pencegahan sekunder. Seperti itu. Sekarang kita coba lagi soal yang lain aja deh, yang ini ke masalah keperawatan komunitas ya. Silakan untuk cara diagnosis.
Oke, silahkan dicoba aja. Sepertinya ini agak sulit ya soalnya karena diagnosis keperawatan komunitas. Ayo silahkan. Baru satu orang yang memasukkan atas nama Maharani. Oke, sudah ada 4 orang yang menjawab ya. Jadi jawabannya ada A, ada yang D, ada yang E, ada yang A, ada yang D. Oke, baik. Kita lihat terlebih dahulu. Yang ditanyakan adalah masalah keperawatan dari kasus ini. Hasil pengkajian di sebuah desa di mana lansia mengalami rematik 46,6%, hipertensi 32%, lansia yang memanfaatkan fast hanya 32,74%. Selanjutnya, lansia mengkonsumsi gorengan 61,95%, kopi atau teh 59,9%, dan didapatkan hasil wawancara lansia yang mengatakan jauh ke pelayanan kesehatan untuk memeriksakan diri. Di mana selain itu di desa itu belum punya posyandu. Oke, sebelum menjawab eh, apa sih perbedaan dari 5 eh, apa namanya diagnosa komunitas, saya akan jelaskan satu persatu terlebih dahulu. Jadi teman-teman sekalian, untuk diagnosa ini ada beberapa diagnosa yang biasanya muncul di soal-soal perawatan komunitas. Yang pertama, diagnosa yang ke arah perilaku kesehatan cenderung beresiko biasanya untuk kasus-kasus yang dimana perilakunya sudah ada yang ke arah maladaptif, tapi masalah kesehatannya belum terjadi. Jadi belum dimention atau belum di, disebutkan dalam soal bahwa ada masalah misalkan kayak tadi penyakit hipertensi, DM dan sebagainya. Cuma ada perilaku-perilaku yang ke arah maladaptif aja. Kedua, ada ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan. Ini Kak, kita melihat di soal kata kuncinya di mana datanya yang di soal itu dominan ke arah mengarah ke arah populasinya ini tidak punya punya kemampuan atau kurang kepengetahuan berkaitan dengan praktek kesehatan dasar. Perbedaannya kalau sebelumnya di perilaku kesehatan cenderung berisiko belum dimention masalah-masalah penyakit atau masalah kesehatannya. Kalau yang di sini sudah muncul masalahnya. Kesiapan tentu saya ini adalah diagnosa promotif ya. Tentu saya data-datanya sudah yang bagus-bagus ya, sudah yang adaptif dan kita ingin ke arah memotivasi keluarga untuk melakukan perubahan perilaku. Keempat, ketidakefektifan manajemen kesehatan. Ini biasanya untuk populasi-populasi yang mana petugas kesehatan sudah memberikan program atau sudah melakukan edukasi, misalkan pengobatan TB harus contohnya harus 6 bulan, tapi di populasi ini atau masyarakat tidak menjalankan pengobatan itu sampai tuntas atau sudah melakukan pengobatan edukasi dan penanganan hipertensi dan sebagainya, tapi tidak dilaksanakan programnya dengan baik. Kemudian ada defisiensi kesehatan komunitas. Ini berkaitan dengan fasilitas teman-teman sekalian. Kalau di sini sudah dimuncul nih, ternyata perilaku maladaptif dari populasi sudah terjadi, tapi tidak ada ternyata
paskes yang terdekat atau fasilitas kesehatan untuk mengurangi atau mencegah penyakitnya. Kalau yang gaya hidup gerak biasanya ke arah masalah masalah kurang gerak fisik dan sumber daya fisik yang lainnya. Yang ketidakefektifan perlindungan biasanya berkaitan dengan kurangnya imunisasi dari populasi itu sendiri. Sehingga kita lihat ke soal ini ya. Soalnya ini sebenarnya kata kunci utamanya itu kan sudah ada nih perilaku maladaptifnya ya, sudah muncul semuanya, sudah dimention ada penyakitnya, sehingga untuk perilaku kesehatan cenderung berisiko tidak bisa kita masukkan, kita coret. Nah, kemudian apakah ada ke arah pengobatan di dalam soal ini? Nggak ada ya program maupun pengobatan, sehingga ketidakefektifan manajemen kesehatan tidak bisa kita masukkan. Ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan, apakah di soal ini sudah ada ke arah yang menyatakan bahwa masyarakat memiliki pengetahuan yang kurang berkaitan dengan masalah kesehatan? Ini tidak ada ya, sehingga apa namanya opsi E tidak kita eliminasi. Tinggal sisa dua, efisiensi kesehatan komunitas dan ketidakefektifan coping komunitas. Ketidakefektifan coping komunitas berkaitan dengan biasanya masalah-masalah psikologis secara menyeluruh dari komunitas. Ini tidak ada masalah-masalah ke arah psikologisnya. Sedangkan yang jawaban yang paling benar adalah E, di mana di defisiensi kesehatan komunitas, di sini ada kata kunci. Di desa belum ada posyandu lansia. Sehingga defisiensi kesehatan komunitas adalah jawaban yang paling tepat karena dilihat di sini tidak ada fasilitas kesehatan untuk penanganan dan pencegahan masalah kesehatan lansia itu sendiri. Oke, sekarang kita coba eh, belajar lagi untuk diagnosa komunitas ya. Oke, sudah ada yang jawab. Kita lihat buat orang aja ya yang menjawab soalnya. Ini ada yang jawab B, C, E, dan
D. Oke, kita lihat terlebih dahulu. Di sini nanyakan lagi tentang diagnosa keperawatan komunitas itu sendiri. Sebuah RW terdapat 5 ibu hamil. Terdapat 4 ibu hamil yang mengeluh lemah, letih, dan lesu. 3 ibu hamil mengeluh mual dan muntah. 2 ibu hamil lain mengeluh pusing. 80% ibu hamil tidak mengikuti senam ibu hamil. Terdapat 3 ibu hamil yang tidak mengetahui tanda dan bahaya kehamilan. Selanjutnya, terdapat 1 ibu hamil yang memiliki riwayat keguguran. Lebih dari setengah jumlah ibu hamil mengatakan tidak mengetahui tanda dan bahaya kehamilan, di mana kemudian tidak mengetahui gizi yang baik untuk kehamilan. Perawatan lebih dipercaya pada dukun bayi daripada bidan. Sebagian besar suaminya bekerja sebagai buruh bangunan di luar kota. Nah, kita lihat di soalnya, di mana di sini ya, apakah ada sesuatu diagnosa maupun hal-hal yang mengarah ke diagnosa penyakit atau diagnosa masalah. Saya rasa tidak ada ya, tidak ada yang menyatakan di sini ada yang hipertensi, ada yang hiperemesis pirapidarum, masih ke arah kasus atau tanda kasus-kasus maladaptif, berarti belum ke arah adanya penegakan diagnosa. Sehingga jawaban opsi untuk misalkan defisiensi kesehatan komunitas tidak kita bisa ambil karena ada yang mention masalah, kemudian masalah manajemen kesehatan, ketidakefektifan manajemen kesehatan tidak bisa kita ambil juga pun dengan kasus-kasus yang ketidakefektifan opini komunitas. Nah, kita lihat jawaban teman-teman ya. Jawabannya D dan E. Jadi ingat sekalian, teman-teman sekalian, kalau ketidakefektifan manajemen kesehatan itu berkaitan dengan adanya program pengobatan yang dilakukan atau program kesehatan yang tidak efektif diimplementasikan. Sedangkan untuk perilaku kesehatan beresiko, dia ke arah maladaptif. Namun masalah-masalah kesehatannya sudah ke arah maladaptif ya. Sehingga di sini jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang E, di mana kasusnya kita lihat di sini kata kuncinya lebih dari setengah ibu hamil mengatakan tidak mengetahui tanda dan bahaya kehamilan, gizi dan sebagainya, dan lebih percaya dukun. Sehingga soalnya itu ke arah kata kuncinya lebih dominan ke arah ketidaktahuan atau kurang pengetahuan, sehingga jawaban yang paling tepat adalah ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan. Kalau ingat defisiensi kesehatan komunitas, dia tidak ada paskesnya. Kalau perilaku kesehatan beresiko itu sudah maladaptif tapi belum ada masalah kesehatan yang terjadi. Kalau manajemen kesehatan itu berkaitan dengan program pengobatan atau program penanganan masalah penyakitnya itu tidak berjalan dengan baik, dan ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan biasanya berkaitan dengan adanya kurang pengetahuan dari masyarakat itu sendiri. Ya.
Sekarang kita ke soal selanjutnya untuk pengkajian sorotan komunitas. Oke, silakan di jawabannya. Oke, sudah ada 5 orang yang menjawab. Saya lihat dulu ya, dari bersama. Di mana di sini ada jawaban D dan A. Baik, D dan A. Kita lihat. Jadi soalnya ini menanyakan tentang pengkajian lanjut pada kasus ini. Hasil pengkajian di suatu kecamatan ditemukan bahwa 30% lansia menderita DM, 10% lansia sudah melakukan kontrol rutin di puskesmas untuk mendapatkan pengobatan, dan data lain menunjukkan bahwa 75% lansia tidak bekerja dan tinggal bersama keluarganya. Nah, apa yang harus kita lihat? Jawabannya adalah betul sekali. Jawaban teman-teman adalah jawabannya A. Jadi, apa kan kita sudah lihat nih, sudah apa yang kurang? Yang kurang adalah tentu saja bagaimana kita ingin melihat pengetahuannya berkaitan dengan penyakit DM yang diderita oleh lansia itu sendiri. Sekarang kita lanjut ke tindakan pencegahan. Silakan coba dijawab teman-teman sekalian.
Oke, sudah ada 11 orang. Lebih banyak lagi nih yang jawab. Sekarang kita lihat jawabannya ada semuanya. Oke. Nah, sepertinya teman-teman sekalian sudah memahami ya level pencegahan tadi. Sehingga semuanya jawabannya betul sekali. Jawabannya adalah pendidikan, kesehatan, tentang hipertensi kepada masyarakat. Dimana kita lihat ya, datanya sudah ada di sini hipertensi, merokok, kopi, dan sebagainya. Memanfaatkan paskes juga ada. Di fasilitasnya sudah ada, belum terdapatlah melakukan pencegahan. Nah, kata kuncinya adalah perawat telah melakukan pencegahan primer. Nah, kita ketahui tadi, saya reminder ulang kalau pencegahan primer itu ke arah imunisasi, pendidikan kesehatan, sekunder itu ke arah screening, ya, pemberian obat untuk mencegah perluasan penyakit menular, biasanya karena sekunder. Tersier bisa kita lakukan konseling atau mengajarkan cara menyuntikkan insulin di rumah atau melakukan perawatan luka untuk mencegah amputasi pada luka DM. Seperti itu. Lanjut, kita belajar soal komunitas lagi untuk diagnosa keperawatan, karena biasanya yang membingungkan tuh yang ini. Jadi saya menambahkan porsi untuk diagnosa keperawatan komunitas ya. Oke, sudah ada 5 orang yang menjawab. Kita lihat dulu. Ada yang menjawab A, ada yang E, dan yang C. Baik, kita ulang lagi tentang diagnosa ya. Pertanyaannya, apakah diagnosa keperawatan komunitas yang paling tepat pada kasus komunitas di atas? Hasil pengkajian di sebuah desa ditemukan data bahwa terdapat 10% penduduk terdeteksi menderita kanker payudara. Dan telah ditemukan bahwa
90% masyarakatnya tidak mengetahui tanda dan gejala kanker payudara. Selain itu, 85% masyarakat belum mengetahui pemeriksaan payudara sendiri, tidak memanfaatkan pelayanan kesehatan karena jarak yang jauh, dan desa tidak memiliki posyandu dan petugas kesehatan yang jarang melakukan kunjungan. Sehingga teman-teman sekalian, jika kasusnya seperti ini, kata kuncinya lebih banyak ke arah yang pemanfaatan paskesnya kurang, sehingga jawabannya paskesnya kurang, tidak ada tenaga fasilitas kesehatan. Jawaban yang paling benar tentu saja adalah C. Jadi saya ulang lagi ya, kalau manajemen kesehatan tidak efektif berkaitan dengan tidak adanya program pengobat atau program pengobatan atau program kesehatannya tidak terlaksana dengan baik. Pemeliharaan kesehatan itu berkaitan dengan kurang pengetahuan. Kalau perilaku kesehatan cenderung beresiko, sudah ada maladaptif, tapi belum masalah kesehatannya belum terjadi, di mana ditandai belum dimention ada diagnosa atau masalah kesehatan di situ, diagnosa medisnya. Nah, ini defisit pengetahuan adalah diagnosa individu. Oke. Lanjut ke kasus selanjutnya, strategi intervensi keperawatan komunitas. Oke, kita lihat jawaban teman-teman sekalian. Di sini ada yang jawab C, ada yang jawab A. Oke, dua opsi ya, C dan A. Ini yang ditanyakan adalah strategi intervensi keperawatan komunitas yang paling tepat. Di mana di soalnya ditemukan kasus hasil pendataan penduduknya melakukan kegiatan MCK di sungai. Petugas kesehatan telah memberikan penyuluhan kesehatan tentang PHBS, namun kondisi ekonomi yang kurang mengakibatkan masyarakatnya tidak mampu menyediakan sumber air bersih dan jamban yang sehat. Jadi teman-teman sekalian menjawab A ya, kemitraan, dan C, pemberdayaan. Nah, jawaban yang paling tepat adalah kemitraan. Apa sih perbedaan masing-masing ya? Nah, ini untuk implementasi askep komunitas itu strateginya ada 4, teman-teman sekalian ya. Ada promosi kesehatan, seperti biasa kita melakukan penkes ya. Kalau proses kelompok itu kita memberikan atau mengcoaching atau memfasilitasi secara terstruktur eh, atau mengumpulkan orang-orang dengan masalah yang sama, misalkan masalah hipertensi, orang-orang dengan hipertensi, kemudian kita berikan
edukasi, cara penanganan, cara pencegahan ke pasien-pasien hipertensi ini dalam beberapa kali pertemuan. Yang ketiga, pemberdayaan masyarakat. Ini berkaitan dengan kita melakukan kerjasama, untuk menstimulasi masyarakat untuk bekerja bersama untuk dengan melihat apa saja itu sumber daya yang ada dalam masyarakat yang bisa kita manfaatkan. Kemudian yang keempat itu kemitraan. Ini berkaitan dengan lobby dan kerjasama. Sehingga biasanya jika tidak ada sumber daya yang mumpuni atau yang bisa kita gunakan, itu kita ke arah kemitraan. Jadi kita ingin mencari pihak di luar masyarakat itu untuk menyelesaikan masalah kesehatan itu sendiri. Sehingga tentu saja karena masyarakatnya kondisi ekonominya kurang, jadi tidak mungkin mereka bisa memiliki sumber daya yang khususnya sumber daya ekonomi ya, atau finansial untuk menyediakan sumber air bersih dan jaman sehat. Oleh karena itu, opsi kemitraan atau kita mencari lobby atau bantuan dari luar masyarakat itu sendiri merupakan hal yang paling benar. Oke, sekarang kita berlatih lagi untuk diagnosa keperawatan komunitas. Oke, sudah ada 8 orang yang menjawab. Lihat di sini ada yang menjawab E, ada yang menjawab B. Nah, mantap nih, semua ada perkembangan ya untuk diagnosa. Nah, yang semua mayoritas menjawab E. Ya, betul sekali, ketidakefektifan pemeliharaan kesehatan. Nah, kita lihat di soalnya, teman-teman sekalian ya. Di sini kita lihat 50% masyarakat pernah mengalami penyakit menular seksual, rutin penyuluhan, namun komunitas kurang responsif dan sulit untuk diajak komunikasi ketika petugas datang ke rumah dan menganggap penyakit adalah resiko pekerjaan. Ini kita
kita bisa menyimpulkan bahwa masyarakat ini masih kurang pengetahuan, sehingga benar sekali jawabannya adalah ketidaktertiban pemeliharaan kesehatan. Perilaku cenderung berisiko bisa ke arah ini, namun soalnya dominan ke arah yang kurang pengetahuan, sehingga jawaban yang paling tepat adalah ketidaktertiban pemeliharaan kesehatan. Oke, ini kita udah lanjut ke dua soal lagi ya sebelum kita tutup. Oke, silakan dijawab. Oke, sudah ada 11 orang yang menjawab. Kita lihat ya. Jawabannya B. Kemudian ada yang jawab tapi dominan A. Baik, kita lihat. Nah, apakah tindakan keperawatan yang paling tepat dilakukan oleh perawat? Jadi berdasarkan data di puskesmas menunjukkan terjadinya peningkatan kejadian campak di suatu desa. Hasil wawancara dengan sejumlah kader di wilayah desa tersebut didapatkan data bahwa banyak ibu yang tidak mau mengimunisasikan anaknya terutama karena campaknya ini takut dengan anaknya dengan demam dan sulit makan. Sehingga karena kita lihat di sini ya, kita bisa menyimpulkan bahwa ada masalah kurang pengetahuan lagi nih di ibu-ibu di puskesmas tersebut, sehingga apa yang harus kita lakukan? Tentu saja jawabannya kita melakukan penyuluhan pada ibu balita itu sendiri tentang imunisasi. Oke, siap. Mantap. Sekarang soal selanjutnya, kasus 8 untuk peranan.
Oke, silahkan mulai dijawab, teman-teman sekalian. Oke, sudah ada 9 orang yang jawab. Kita lihat jawabannya. D, ada yang D, selebihnya jawabannya B ya. Jadi kita soalnya terlebih dahulu. Apakah peran yang akan dilakukan perawat komunitas? Jadi yang ditanyakan adalah peran perawat ya, di mana di sini perawat kesehatan masyarakat mengelola usaha kesehatan sekolah. Data ditemukan bahwa 15 siswa mengalami diare sehingga perawat telah memberikan edukasi awal dan perawatan serta konseling. Hasil observasi perawat ditemukan masih banyak penjajah makanan di depan sekolah. Perawat kemudian melakukan screening lanjutan mengenai kebiasaan konsumsi jajanan dan PHBS pada anak sekolah dasar dengan memberikan kuesioner mengenai masalah tersebut. Nah, jawaban yang paling tepat teman-teman adalah penemu kasus, yaitu case finder. Jadi dilihat dari soalnya, perawat ini ingin mencari tahu lebih mendalam apa sih penyebab dari adanya kasus diare yang dialami oleh 15 siswa di sekolah tersebut. Sehingga yang paling tepat adalah case finder atau penemu kasus. Pemberdayaan kesehatan ini sudah diberikan, namun yang paling dominan adalah sebagai memberi layanan, edukator, konselor itu sudah dilakukan semua ya, serta manajer kasus. Namun yang paling dominan adalah penemu kasus itu sendiri. Oke, sudah 1 jam 30 menit ya kita di kelas atau di Zoom ini. Sebelum saya tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan soal-soal keperawatan komunitas, keluarga maupun gerontik? Silakan. Apakah ada yang ingin dikonfirmasi? Oke, sepertinya tidak ada ya yang ingin dikonfirmasi, sehingga saya ucapkan terima kasih teman-teman sekalian atas keaktifan dan partisipasinya untuk mengikuti kelas kompeten ini atau uji kompetensi sebagai persiapan uji kompetensi profesi nurse. Semoga semua yang di ruang Zoom ini bisa lolos uji kompetensi di periode selanjutnya dan diberikan kelancaran dan kesehatan dalam menjawab soal-soal uji kompetensinya. Mohon maaf kalau ada kekurangan selama pemaparan materi atau kehilapan dari saya saat membawakan materi. Semoga kita semua dapat mendapatkan manfaat dan ilmu sehingga bisa diterapkan nanti di ujian kompetensi itu sendiri. Nah, untuk record Zoom-nya, saya tidak paham ya teman-teman sekalian, dilihatnya di mana. Mungkin
bisa dikonfirmasi ke Pak Nurse Heri untuk link dan record Zoom pertemuan hari ini. Mungkin seperti itu dari saya. Saya akhiri pertemuan kita pada malam hari ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil. Saya tutup kelas kita pada malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Saya izin nge-end ya Zoom-nya. Baik, Pak.